Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bupati Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Camat Tanggul, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan dari unsur Forpimda Kabupaten Jember, dan juga dari organisasi-organisasi tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Jember beserta seluruh jajaran majelis dan amal usahanya, Angkatan Muda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Pendekar Muhammadiyah, dan Hizbul Waton Pandu Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, dan singkatnya pimpinan Muhammadiyah Aisyah di tingkat cabang, tingkat ranting, di seluruh lingkungan PDM dan PDA Jember, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita di majelis pengajian yang mubarak ini dalam rangka menyambut pelaksanaan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Jember yang ke-11. Kita memohon kepada Allah, semoga acara kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pelaksanaan musda Muhammadiyah dan Aisyah berlangsung secara lancar, secara tertib, berkeadaban, dan menghasilkan program-program serta kepemimpinan yang membawa Muhammadiyah dan Aisyah menjadi gerakan Islam yang berkemajuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia, wabil khusus kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, yang untuk kesekian kali karena undangan beliau dan pimpinan Muhammadiyah, saya dapat bersilaturahim dengan jajaran warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah
di Jember ini. Tadi Pak Ketua, Pak Kusno menyampaikan dengan sangat berapi-api supaya saya ceramahnya jangan hanya 30 menit. Karena itu maka saya berikan 3 tawaran. Tawaran yang pertama, saya mengajar sesuai dengan jam mengajar guru, yaitu 45 menit. Atau saya mengajar sebagaimana jam mengajar dosen 2 SKS 90 menit. Atau sesuai dengan yang diminta Pak Ketua, saya menyampaikan ceramah sampai jam 3, tapi saya yakin itu tidak akan saya penuhi. Karena saya menduga jangankan sampai jam 3, sekarang saja Bapak dan Ibu sudah menderita luar biasa. Saya lihat sekarang sudah ada yang menyampaikan ke saya sudah seliat-seliut, sudah 5 watt. Walaupun tadi sudah dihibur dengan kidung yang luar biasa, yang sesungguhnya sebagian besar dari ceramah saya sudah disampaikan oleh penampilan kesenian kidung yang mengingatkan saya ketika di kampung dulu suka mendengarkan dan menyaksikan ludruk. Tapi tadi sebuah tampilan yang luar biasa, oleh MC tadi diberikan contoh bagaimana kita berdakwah dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai bagian dari sarana kita mendakwahkan Islam, sehingga Islam itu membumi, Islam itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal karena saya khawatir nanti yang saya sampaikan tidak dapat saya laksanakan. Ada parian dalam bahasa Jawa, sarung plekat didondomi, iso nasihat ora iso nglakoni. Nah, saya khawatir saya tidak mampu melaksanakan yang saya sampaikan, apalagi ada ungkapan parian Jawa juga, wit gedang woh pakel, ngomong gampang ning nglakoni angel. Nah, karena itu maka saya tentu saja berusaha untuk yang saya sampaikan ini lebih banyak merupakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan kita bersama-sama di organisasi dan apa yang sudah kita sepakati bersama sebagai bagian dari khitoh perjuangan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini oleh panitia saya diberi 2 mic. Saya terus terang saja kesulitan pegang 2 mic ini. Karena itu mana yang paling baik, mungkin ini yang saya pegang. Atau saya nggak usah pakai podium. Kalau suaranya nggak jelas mungkin dari sumber aslinya, tapi baik ini kayaknya Mas. Kalau masih nggak jelas juga memang suara aslinya. Mungkin karena belum tepuk tangan seperti waktu Pak Ketua PDM tadi menyampaikan pidato. Tadi saya mikir waktu Pak Kusno pidato semuanya tepuk tangan, pas saya tidak ada yang tepuk tangan. Jangan-jangan tadi dikomando Pak Kusno supaya pas saya tampil jangan banyak tepuk tangan gitu. Tapi ini bercanda tidak serius. Pak Kusno tadi semangat luar biasa. Ada yang dibisikkan oleh Pak Kusno ke saya tadi bahwa malam hari ini, acara kita malam hari ini itu masih ada 2 hadiah. 2 ya Pak Kusno ya. Yang malam ini 2 atau berapa Pak? Ya, akan ada 2 hadiah yang malam ini juga akan dibagikan, yaitu 2 sepeda motor yang bertenaga listrik. Leres nggak Pak? Atau tenaga matahari? Kalau motornya tenaga matahari berarti motor Muhammadiyah karena tenaga matahari. Mudah-mudahan nanti Pak Rektor setelah acara ini memiliki inspirasi untuk bagaimana UM Jember mengembangkan teknologi kendaraan bermotor bertenaga matahari. Saya menyampaikan ini karena sesungguhnya ada beberapa amal usaha kita yang sudah memproduksi
mobil dan motor bertenaga matahari. Ada SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi yang sudah mengembangkan mobil dan motor bertenaga matahari. Dan ada SMK Muhammadiyah di Indramayu yang juga mengembangkan mobil bertenaga matahari. Sehingga setelah acara ini mudah-mudahan nanti Pak Rektor dan pimpinan amal usaha dapat menciptakan motor bertenaga matahari. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah persyarikatan kita Muhammadiyah telah sukses menyelenggarakan permusyawaratan muktamar yang ke-48 di Surakarta pada bulan November tahun 2022. Alhamdulillah muktamar berlangsung secara tertib, lancar, dan menggambarkan Muhammadiyah dan Aisyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Muktamar dihadiri oleh jutaan penggembira dari seluruh Indonesia dan juga dihadiri oleh para peninjau dari berbagai belahan dunia. Ada penggembira dari Mesir, ada penggembira dari Thailand, ada penggembira dari Singapura, dan dari cabang istimewa Muhammadiyah yang lainnya. Muktamar juga dihadiri oleh para peninjau dari beberapa negara. Ada peninjau dari Amerika Serikat, ada peninjau dari Australia, dan juga peninjau dari beberapa negara di Timur Tengah. Saya kebetulan berada di panggung bersama dengan rombongan Pak Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan sempat juga menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para tamu yang hadir, bagaimana kesan mereka terhadap pelaksanaan muktamar, dan semua menyatakan kekagumannya dan semua menyatakan apresiasinya terhadap persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Alhamdulillah setelah muktamar diikuti dengan musyawarah wilayah Muhammadiyah. Muhammadiyah Jawa Timur sudah menyelenggarakan muswil, termasuk rombongan pertama di tingkat nasional, Muswil Muhammadiyah Jawa Timur dan Muswil Muhammadiyah Kalimantan Timur. Itu termasuk penyelenggaraan muswil yang kedua setelah yang pertama, Muswil Muhammadiyah Sumatera Selatan. Saya mengikuti dari berbagai pemberitaan media, Muswil Muhammadiyah Jawa Timur berlangsung dengan sangat meriah dan menggambarkan Jawa Timur yang berkemajuan. Dan sekarang ini bersamaan dengan acara kita pada malam hari ini, saya mendapatkan informasi juga berlangsung musda di beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah di Jawa Timur. Dan malam ini kita bersama-sama menghadiri acara pramusda pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Jember, yang informasi Pak Ketua, acara hari ini dimulai dari sejak jam 5 pagi. Itu mungkin acaranya, tapi ibu-ibu mungkin sudah menyiapkan sejak jam 3 pagi. Ibu-ibu sudah menyiapkan semua hal, sudah menyiapkan diri dengan seksama. Karena itu maka kepada semua panitia saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan acara yang luar biasa ini. Alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Pak Ketua bagaimana alun-alun ini penuh dengan UMKM yang juga sampai hari ini terlihat standnya masih rame. Mudah-mudahan semuanya dapat bergembira
dan semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari bagaimana Muhammadiyah senantiasa menyatu dengan masyarakat. Muhammadiyah senantiasa berkomitmen untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Inilah saya kira bagian penting dari bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berusaha untuk memperkuat amal usahanya, memperkuat amal solih sebagai bagian dari upaya kita untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah sejak muktamar di Makassar tahun 2015 telah menegaskan kembali komitmen dan usahanya untuk paling tidak menjadikan 3 pilar utama amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya Muhammadiyah memajukan umat dan memajukan bangsa. Selama ini Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan bisa kita katakan lembaga pendidikan itu sangat identikal dengan Muhammadiyah. Di mana di situ ada Muhammadiyah, di situ ada lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dan saya kira tidak berlebihan kalau kita mengatakan demikian. Muhammadiyah dalam catatan kami memiliki lebih dari 7.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia, memiliki 171 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, bahkan kita sudah punya Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Muhammadiyah juga sudah punya sekolah di Australia, lebih tepatnya di Melbourne, Australia. Karena itu, kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu dari Jember ingin studi banding, saya sarankan studi bandingnya ke Australia saja. Nanti sekalian sama Pak Ketua PDM, iurannya mulai dari sekarang. Ke Australianya jangan minta kepada Pak Rektor, tetapi iurannya dari uang saku warga persyarikatan. Dan alhamdulillah insya Allah juga dalam persiapan setelah kita punya sekolah Indonesia di Melbourne, sekarang kita sedang menyiapkan sekolah Indonesia di New South Wales, Australia. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan punya sekolah Muhammadiyah di Sydney, Australia. Kita punya lebih dari 23.000 TK Aisyah Bustanul Atfal. Bahkan kita sudah punya TK di Mesir dan sudah punya TK di Malaysia. TK kita yang di Mesir itu menempati gedung 17 lantai. Tetapi yang punya kita 1 lantai saja. Yang 16 punya yang lainnya. Tapi alhamdulillah TK Aisyah di Mesir dan TK Aisyah di Malaysia telah meluluskan para alumni yang tidak hanya dari kalangan warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara dari negara-negara yang lainnya. Dan inilah komitmen, dan inilah saya kira satu bentuk ungkapan yang tadi saya sampaikan, education is identical to Muhammadiyah. Pendidikan itu sangat identik dengan Muhammadiyah. Dan ini menjadi amal usaha Muhammadiyah yang pertama dan amal usaha Muhammadiyah yang utama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berusaha memperkuat amal usaha di bidang kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang ini Muhammadiyah memiliki 121 rumah sakit di seluruh Indonesia. Mungkin ini ormas Islam, bahkan mungkin ormas di Indonesia yang memiliki rumah sakit dalam jumlah yang terbanyak. Belum termasuk klinik dan belum termasuk balai pengobatan,
yang keseluruhannya dalam catatan kami lebih dari 500 layanan kesehatan yang diberikan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, sejak Muktamar Makassar itu kita ingin memperkuat dakwah Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Karena Muhammadiyah menyadari bahwa bidang ini memang menjadi bagian dari salah satu agenda besar Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat, harkat dan martabat umat, terutama dari sisi ekonomi. Secara nasional, ekonomi kita mungkin sudah relatif baik. Paling tidak bisa kita ukur dari posisi Indonesia sebagai negara G20, kelompok negara 20 besar dunia, yang kebetulan pada tahun ini Indonesia juga menjadi the president atau menempati presidensi dari G20 itu. Tetapi memang harus kita akui secara ekonomi kita mengalami paling tidak 3 masalah yang sangat serius. Pertama, angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia ini masih cukup tinggi. Dalam catatan terakhir, jumlah kelompok miskin itu lebih dari 26 juta. Angka pengangguran juga meningkat, terutama memang setelah pandemi COVID-19 itu banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang memang terpaksa menutup usahanya. Sehingga angka pengangguran juga meningkat. Bahkan di antara jumlah mereka yang menganggur itu adalah kelompok-kelompok usia produktif, bahkan sebagiannya adalah mereka yang lulusan perguruan tinggi. Ini masalah yang tidak sederhana. Kemudian masalah kita yang kedua adalah masalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi itu bisa kita ukur misalnya dari angka Gini rasio atau kesenjangan antara kelompok the have dan kelompok the not have. Kelompok al-agniya dan kelompok al-fuqara, itu angka Gini kita cukup tinggi. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Jakarta bisa melihat betapa kesenjangan itu begitu teramati, betapa kesenjangan itu begitu kasat mata. Dan problem kita terkait kesenjangan itu juga termasuk kesenjangan antar kawasan. Ekonomi Indonesia ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan ekonomi yang di Pulau Jawa itu sebagian besarnya terkonsentrasi di Jakarta. Dan ini persoalan yang tidak sederhana. Karena itu maka kemudian kita tidak boleh melihat persoalan kesenjangan antar kawasan ini sebagai masalah yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan antar golongan, di mana dalam beberapa catatan ada kelompok kecil dari etnis tertentu di tanah air kita ini yang menguasai lebih dari 50% aset ekonomi di tanah air kita. Dan itu kalau tidak kita selesaikan akan bisa menjadi pemicu terjadinya berbagai masalah sosial. Dan Muhammadiyah menyadari itu. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah sejak Muktamar Makassar itu berusaha untuk menjadikan ekonomi sebagai bagian dari pilar dan usaha Muhammadiyah untuk memajukan umat dan memajukan bangsa. Karena itu saya menyambut baik tadi disampaikan di sini Universitas Muhammadiyah Jember telah memiliki pom bensin, dan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah kita juga telah memiliki pom bensin itu. Beberapa pimpinan daerah memiliki jaringan Suryamat dan jaringan-jaringan ekonomi yang lainnya. Beberapa ada yang punya namanya Tokomu atau Toko Muhammadiyah, sebagian ada yang punya Toko Kita, dan berbagai kegiatan yang lainnya. Ibu-ibu Aisyah punya gerakan ekonomi namanya Bu Eka, Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Saudara-saudara kita Nasihatul Aisyah memiliki Buana, Badan Usaha Nasihatul Aisyah,
dan berbagai gerakan ekonomi yang lainnya. Karena itulah maka Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah berusaha untuk bagaimana di usianya yang mencapai 110 tahun ini terus meningkatkan kualitas, terus meningkatkan amal usaha, sehingga tema kita setelah Muktamar Muhammadiyah di Surakarta adalah Muhammadiyah unggul berkemajuan. Ini memang perlu kita jadikan sebagai bagian dari tagline gerakan kita, karena secara jumlah amal usaha Muhammadiyah ini sangat besar, tetapi memang harus kita akui dalam ungkapan yang sering saya sampaikan, we are the largest but not yet the best. Kita ini mungkin yang terbesar tetapi belum yang terbaik. Karena itu maka Muhammadiyah berusaha dengan amal usahanya itu mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita ini memiliki amal usaha yang sangat banyak, sebagian sudah sangat baik, tetapi memang harus kita akui peningkatan kualitas amal usaha itu harus menjadi bagian dari upaya kita untuk berbuat lebih banyak lagi bagi umat, bagi masyarakat. Rumah sakit kita luar biasa, tidak sedikit yang sudah terakreditasi paripurna, dan insya Allah akan ada rumah sakit Muhammadiyah di Jember ini. Tadi Pak Rektor menyampaikan insya Allah bulan depan rumah sakit ini akan bisa diresmikan, dan itu adalah bagian dari komitmen Muhammadiyah di dalam membangun masyarakat yang sehat. Umat yang terbaik adalah umat yang punya keunggulan-keunggulan dalam berbagai bidang. Muhammadiyah harus berusaha menjadikan dirinya paling tidak berada di atas rata-rata. Dalam bahasa Jembernya above average. Paling tidak kita di atas rata-rata, dan syukur kita menjadi yang terbaik. Sejak awal Muhammadiyah berusaha untuk mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, terutama adalah ajaran fastabiqul khairat, yang sering saya terjemahkan fastabiqul khairat itu tidak sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat itu dapat kita laksanakan dengan 4 prinsip. Prinsip yang pertama, kita ini bisa menjadi yang terbaik kalau kita senantiasa berbuat baik. Tadi pesan dari Kidung mengatakan itu. Kita senantiasa berbuat baik, kita senantiasa beramal soleh, itulah kunci untuk kita ini bisa menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, harus banyak berbuat baik, aktsaru amala. Umat Islam ini harus menjadi umat yang produktif. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran paling tidak ada 5 lafaz atau 5 konsep yang mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi umat yang produktif. Yang pertama adalah ajaran agama Islam tentang amal, beramal, dan amal itu di dalam Al-Quran sebagian besarnya dimulai atau disebutkan setelah lafaz amanu. Lebih dari 60 kali lafaz alladzina amanu diikuti dengan wa amilus solihat. Maknanya apa? Orang-orang yang beriman itu tidak cukup mengatakan dirinya beriman dan tidak mengamalkan atau mewujudkan imannya itu, tetapi iman itu harus diwujudkan dalam bentuk amal-amal yang solih. Yang kedua, selain amala, Quran mengajarkan kepada kita tentang ajaran kasabah, yang juga berarti bekerja, berbuat. Di Quran disebutkan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kemudian yang ketiga adalah lafaz sa'a, yang berarti bekerja dengan penuh rasa cinta dan bekerja untuk mencapai cita-cita yang luhur. Wa an laisa lil insani
illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Kemudian yang keempat adalah fa'ala, yang artinya berbuat sesuatu secara rutin, terus menerus, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu diantaranya adalah kebiasaan kita berderma. Quran menyebutkan diantara ciri orang mukmin yang sukses itu adalah walladzinahum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya, terbiasa berderma, seakan-akan kedermawanan itu menjadi bagian dari karakter dirinya. Kemudian yang kelima adalah sona'a, yang artinya juga bekerja dengan giat. Sona'a sering diartikan sebagai bekerja dengan sangat keras, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan industrious, sehingga industri itu dalam bahasa Arab disebut dengan masna atau pabrik-pabrik. Dan inilah dasar bagaimana umat Islam, wabil khusus warga Persyarikatan Muhammadiyah ini harus menjadi komunitas yang produktif, harus menjadi komunitas yang rajin, tidak boleh menjadi komunitas yang kaslan, tidak boleh menjadi komunitas yang malas. Bahkan karena itu sampai Nabi mengajari kita untuk pada pagi hari membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dan sikap pemalas. Umat Islam tidak boleh malas, warga Muhammadiyah tidak boleh menjadi orang yang pemalas. Kunci yang ketiga untuk kita menjadi yang terbaik itu adalah senantiasa berbuat yang terbaik. Kalau yang kedua tadi aktsaru amala, maka yang ketiga adalah ahsanu amala. Kita tidak boleh bekerja asal jadi, tidak boleh bekerja asal-asalan, tidak boleh bekerja formalitas, tetapi harus berorientasi keunggulan atau berusaha untuk kita melaksanakan prinsip ihsan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan inilah yang menjadi alasan untuk kita ini menjadi gerakan yang maju, menjadi umat yang unggul. Dan untuk itu semua ada kata kunci yang bisa kita pahami dari lafadz istabaqo. Yang istabaqo itu artinya berusaha untuk kita menjadi yang terdepan, berusaha menjadi pionir, berusaha menjadi pelopor, berusaha menjadi yang pertama dalam berbuat kebaikan. Dan dengan itu pula kita menemukan bagaimana Muhammadiyah senantiasa menginisiasi, senantiasa menjadi pelopor dalam melakukan kebaikan dan menjadi pelopor dalam menciptakan kemaslahatan. Ini semua bisa dilakukan oleh Muhammadiyah karena Muhammadiyah menyebutkan tajdid, yang artinya pembaruan itu sebagai bagian dari identitas dirinya. Muhammadiyah menurut anggaran dasarnya adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga karena itu maka kita melihat sekarang ini Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam bidang-bidang yang selama ini disebut sebagai amal usaha konvensional Muhammadiyah, tapi sudah merambah kepada amal-amal usaha yang lain. Minggu yang lalu saya ke Yogyakarta memperingati 1 abad PKU Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini sudah punya rumah sakit sejak tahun 1923. Dalam catatan saya pada tahun itu belum ada ormas Islam yang sudah punya rumah sakit. Tahun 23. Dan pada tahun 2010 rumah sakit kita ini terus berkembang dan beberapa rumah sakit kita itu sudah berstandar internasional. Tapi Muhammadiyah tidak hanya berhenti di situ. Muhammadiyah kemudian lewat jaringan para relawan kesehatannya kemudian mengembangkan namanya Muhammadiyah Disaster Management Center. Mohon maaf ini belum ada terjemahannya dalam bahasa Jawa.
Ini artinya Muhammadiyah itu memiliki tim penanggulangan bencana yang alhamdulillah begitu ada bencana, relawan MDMC ini senantiasa tampil terdepan. Sekarang ini Bapak Ibu, ada 23 relawan Muhammadiyah yang berada di Turki untuk membantu saudara-saudara kita di Turki yang sedang tertimpa musibah gempa bumi. Di mana di situ ada musibah, di situ ada relawan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah MDMC dan EMT, Emergency Medical Team Muhammadiyah sekarang ini sudah menjadi bagian dari EMT yang diakui oleh WHO atau World Health Organization. Ini semua adalah bagian dari bagaimana Muhammadiyah berusaha mengamalkan ajaran Quran tentang fastabiqul khairat. Dan oleh karena itu maka saya setuju sekali dengan tema kita yang terpampang di sini, membumikan Islam berkemajuan, meneguhkan jati diri persyarikatan. Kemudian Aisyah mengambil tema penguatan gerakan perempuan bersama membangun Jember berkemajuan. Dua tema ini meneguhkan komitmen Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai dinul hadarah, agama Islam sebagai agama peradaban, sebagai agama kemajuan. Muhammadiyah telah menegaskan jati diri gerakan berkemajuan itu sejak berdiri pada tahun 1912. Dan Muhammadiyah meneguhkan kembali jati diri itu dalam peringatan 1 abad Muhammadiyah ketika kita menyelenggarakan muktamar di Yogyakarta tahun 2010. Dan kemudian peneguhan Islam berkemajuan itu dipertegas lagi ketika kita menyelenggarakan muktamar Muhammadiyah di Surakarta, di mana di antara keputusan penting muktamar itu adalah ditetapkannya risalah Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan itu menjadi bagian dari panduan bagaimana Muhammadiyah menghadirkan Islam sebagai agama yang mendorong umatnya untuk menjadi umat yang maju, menjadi umat yang unggul. Umat itu bisa maju, umat itu bisa unggul kalau memiliki paling tidak 5 landasan atau 5 prinsip yang menjadi kunci untuk kita ini maju. Yang pertama adalah senantiasa berakidah Islam yang murni, berislam yang hanif, berislam yang lurus. Berislam yang lurus itu adalah fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Manusia itu menurut fitrahnya adalah makhluk beragama. Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk yang beragama Islam. Dan oleh karena itu maka pemahaman fitrah sebagai agama Islam itu juga didukung oleh hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, yaitu fitrah beragama Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Tetapi manusia yang lahir dalam keadaan suci beragama Islam itu dalam perkembangannya bisa menjadi penganut agama Yahudi, bisa menjadi penganut agama Nasrani, bisa menjadi penganut agama Majusi atau agama-agama yang lainnya, bahkan juga menjadi manusia yang tidak beragama. Tetapi Muhammadiyah menegaskan bahwa beragama itu merupakan fitrah manusia, dan manusia itu akan senantiasa berusaha untuk mencari Tuhan sebagai bagian dari fitrah itu. Bapak Ibu, sekarang ini ada orang yang berpendapat agama tidak perlu, tetapi dalam kenyataannya itu tidak populer. Memang ada riset dari sebuah lembaga Amerika namanya Pew Research Center. Lembaga itu menerbitkan komposisi
pemeluk agama di dunia, yang menurut lembaga itu di dunia ini sebagian besar adalah pemeluk agama Nasrani, yaitu agama Kristen, Katolik, Ortodok, dan varian-varian lain dalam agama Nasrani yang lainnya. Agama terbesar yang kedua adalah Islam. Bahkan diproyeksi pada tahun 2050 jumlah umat Islam itu akan hampir sama dengan jumlah umat Nasrani. Nah, yang ketiga, menurut Pew Research Center itu adalah kelompok orang yang ateis atau agnostik. Orang ateis itu artinya orang yang tidak percaya pada agama. Orang agnostik itu orang yang percaya akan adanya Tuhan tetapi tidak mau terikat kepada agama tertentu. Dan sekarang ini jumlah kelompok agnostik ini meningkat. Kalau ateis mungkin tidak banyak, tapi agnostik itu meningkat. Suatu saat Bapak Ibu, saya sempat melakukan perjalanan kunjungan sekaligus seminar di Finlandia. Waktu saya di Finlandia itu saya sempat berkunjung ke kota namanya Tampere. Kota Tampere itu lokasinya tidak jauh dari kota Nokia. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada yang punya HP Nokia yang dulu dikenal dengan HP sejuta umat. Karena hampir semua orang HP-nya itu mereknya Nokia, itu nama kota di Finlandia. Kira-kira kalau HP itu dibuat oleh orang Tanggul, namanya HP Tanggul, kira-kira begitu. Kalau HP itu dibuat orang Jember, maka dinamakanlah HP itu kira-kira Jember begitu. Di situ karena negaranya, pemerintah provinsinya itu ingin menghormati mereka tidak beragama, dibuatlah makam untuk orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Ternyata setelah bertahun-tahun makam itu dibangun, hanya ada satu orang yang dimakamkan di kelompok orang yang tidak beragama. Maknanya apa? Mungkin selama hidup mereka tidak ke gereja, selama hidup mereka tidak beribadah, tapi giliran mati mereka Kristen juga begitu. Nah, yang kedua, ketika saya makan malam biasanya kalau di pertemuan internasional begitu ya ngobrolnya yang ringan-ringan saja, cerita negaranya masing-masing, cerita pengalaman hidup begitu. Nah, saat itu saya ngobrol dengan seorang diplomat dari negara Finlandia itu. Nah, dia cerita pengalamannya terbang dari Eropa ke Afrika. Nah, dalam penerbangan itu pesawat mengalami goncangan yang luar biasa, mengalami turbulensi yang luar biasa. Sampai kemudian dia berdoa dan menyebut nama Tuhan semua agama. Jadi semua nama Tuhan yang dia ketahui, dia sebut semua, dan dia minta tolong supaya selamat, tidak jatuh. Kemudian saya tanya, yang mulia, kenapa yang mulia berdoa dengan menyebut nama Tuhan semua agama? Nah, dia jawab sambil tertawa, ya semua Tuhan itu kan baik. Siapa tahu kalau saya menyebut nama Tuhan semua agama, ada salah satu dari Tuhan itu yang mau mengabulkan doa saya, katanya. Nah, ini contoh orang agnostik. Orang agnostik itu ciri-cirinya kalau dalam penjelasan sederhana itu adalah orang yang dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak mau terikat agama. Slogannya itu believing without belonging. Percaya tapi tidak mau terikat pada agama. Nah, Muhammadiyah berpendapat agama Islam adalah dinullah. Agama Islam adalah fitrah yang manusia harus berpegang teguh secara lurus, secara murni dengan agama itu. Karena dengan itu manusia senantiasa memiliki rasa percaya diri. Manusia memiliki sikap egaliter, menghormati sesama umat manusia, karena sesungguhnya semua manusia itu sama. Bapak Ibu, tauhid yang murni adalah sumber motivasi, adalah sumber inspirasi untuk manusia tidak boleh putus asa betapapun dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Karena orang beriman itu menyadari bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan.
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan orang yang beriman dan bertakwa itu menyadari dan meyakini bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar atas segala persoalan yang dihadapi, bahkan memberikan kepada mereka rizki dari sumber-sumber yang tidak pernah mereka prediksi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena itulah maka tauhid yang murni adalah sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk orang senantiasa optimistis menghadapi betapapun kesulitan itu menghadang, betapapun berbagai rintangan itu menjadi sebab kita tidak bisa melaksanakan segala sesuatu dengan mudah. Bahkan iman dan rasa optimis itulah yang menjadi pembeda seseorang itu menjadi orang yang bertahan atau tidak. Rasa optimis itu menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Wala tayasu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Tauhid yang murni itu juga menjadi tuntunan akhlak, karena sesungguhnya an-nasu sawasiyah, semua manusia itu sama. Sehingga dengan tauhid yang murni itu manusia tidak merendahkan manusia yang lain, karena Allah memuliakan manusia di antara makhluk yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Karena itu manusia yang merasa dirinya kulit putih tidak boleh menghina yang kulit hitam. Tidak berarti kalau kulit hitam itu penciptaannya tidak sempurna. Karena seringkali ada kan ungkapan cantik itu putih gitu ya Bu ya. Sampai karena cantik itu putih, orang-orang itu menjualnya adalah menjual pemutih. Tidak ada orang yang menjual penghitam, itu tidak ada. Saking kemudian pemutih itu, kemudian iklannya itu dibuat dua versi, before dan after gitu kan. Before-nya itu blacky, artinya hitam sekali, after-nya itu putih. Nah, iklan ini pernah dipotes oleh seorang kawan saya dari Papua. Mas Mukti, kalau cantik itu putih, itu rasis katanya. Sebab kami di Papua ini, walaupun diberi pemutih 1 drum, tetap saja kami nggak akan putih katanya. Walaupun pemutihnya sak gentong, ya tetap saja yang namanya orang negro di Afrika itu ya tidak akan menjadi putih itu. Tetapi kadang-kadang orang kulit hitam juga menghina orang kulit putih. Saya pernah menonton iklan itu, orang kulit hitam itu mengkritik orang kulit putih. Yes, we are black, but we are higher than the white katanya. Ya memang betul kami putih, tapi kami lebih unggul dari orang putih. Kenapa? Karena kami ini yang putih adalah telapak kaki kami katanya. Jadi orang negro itu kan telapak kakinya putih, sehingga dia merasa negro itu lebih hebat dari kulit putih, karena kulit putih itu di bawah telapak kaki dia katanya. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Oleh karena itu maka manusia yang bertauhid yang murni adalah mereka yang menghormati sesamanya, karena semua makhluk diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna fi ahsani taqwim. Itulah kenapa Muhammadiyah mengajak tauhid yang murni, karena tauhid yang murni juga mengandung spirit. Saya menyebutnya dengan spirit level. Manusia itu bisa menjadi mulia bukan karena dia kulit putih, bukan karena dia kulit hitam, bukan karena dia keturunan Arab, bukan karena dia keturunan Jawa, tapi manusia menjadi mulia karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga dengan tauhid yang murni itu, orang punya rasa percaya diri, orang punya semangat from zero to hero, dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Dan tauhid yang murni itu juga membawa spirit untuk kita ini tidak boleh menjajah manusia. Dan itulah mengapa di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, karena penjajahan itu
bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Manusia tidak boleh menjajah manusia yang lainnya. Manusia tidak boleh mengeksploitasi manusia yang lainnya, karena itu bertentangan dengan tauhid. Dan inilah makna tauhid yang murni. Sehingga dengan tauhid yang murni, orang menjadi terbuka, mau bergaul dengan siapa saja. Orang menjadi percaya diri, tidak minder, tidak inferior. Karena tauhid, karena iman memberi mereka keyakinan bahwa apapun kesulitan yang dihadapi, mereka bisa mengatasinya. Apapun kesulitan yang dihadapi, mereka bisa melaluinya, karena fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada berbagai kemudahan. Inilah prinsip yang pertama. Sudah berapa lama Pak Kusno saya? Baru 20 menit ya Pak. Tapi kata kaki saya sudah 30. Ini biasanya yang rajin mengingatkan itu istri saya. Pak, Bapak sudah kelamaan ceramahnya gitu. Karena pernah Bapak Ibu, saya waktu di Australia itu ngisi pengajian Idul Fitri begitu. Nah, di antara pesertanya itu ada orang India. Biasanya kalau ceramah Indonesia itu kan memang minimal 30 menit. Nah, saya ceramah kira-kira 45 menit. Habis itu orang India itu protes saya, "Mukti, you talk too much," katanya. "Ngomongmu kokean," katanya begitu. Karena itu sebelum nanti saya juga seperti dikritik orang India itu, saya juga harus agak meringkas ceramah ini. Yang kedua, Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mendefinisikan Islam sebagai wahyu Allah. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para Rasulullah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu wahyu. Islam itu tuntunan yang berasal dari Allah. Dan oleh karena itu maka wahyu Allah itu dalam pandangan Muhammadiyah adalah tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan tuntunan Allah yang ada di dalam hadis-hadis yang makbulah, atau hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang rojih, yang bisa menjadi dasar dalam kita ini beribadah. Tetapi Muhammadiyah kemudian memilah antara wahyu dengan ra'yu. Al-Quran itu wahyu, tafsir Al-Quran itu ra'yu atau pendapat manusia. Dengan kembali kepada Al-Quran, maka Muhammadiyah dapat memiliki tuntunan dari Allah yang otentik, tuntunan dari Allah yang memungkinkan manusia juga untuk memiliki landasan yang kuat dalam kehidupannya. Karena itu maka dengan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, Muhammadiyah mengamalkan hadis Nabi, "Taraktu fikum amroin ma intamasaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan untukmu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah wa sunnata Rasulullah. Dua yang ditinggalkan Rasul adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Karena itu maka dengan kembali kepada Quran dan As-Sunnah, Muhammadiyah kemudian juga memberikan ruang untuk kita menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran itu. Sehingga dengan itu kita bisa mengembangkan tajdid, bisa mengembangkan pembaharuan-pembaharuan Islam sesuai dengan apa yang kita pahami dan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Misalnya begini Bapak Ibu, Quran tidak ada memerintahkan kita untuk mendirikan rumah sakit. Tidak ada perintah Quran, tidak ada perintah hadis untuk kita mendirikan rumah sakit. Tetapi Quran menegaskan wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Nabi menegaskan likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Dan oleh karena itu maka penegasan Quran ini memberikan kita inspirasi untuk kita berikhtiar bagaimana supaya kita ini hidup sehat. Doa yang kita baca adalah doa yang memberikan kepada kita optimisme supaya hidup sehat. Kita sering membaca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad.
Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam agama, dan aku memohon kepadamu jasad yang sehat, afiat. Afiat itu kalau saya baca di dalam beberapa pengertian, maknanya adalah as-sihhah at-tammah. Afiat itu artinya sehat yang sempurna, dan itulah yang kita minta. Dari situlah kemudian lahir kreativitas, lahir inspirasi untuk mendirikan rumah sakit agar kita menjadi umat yang sehat, menjadi individu yang sehat. Quran tidak memerintahkan kita untuk mendirikan sekolah, tidak ada. Hadis juga tidak menjelaskan kepada kita untuk bangun kelas sekolah, tidak ada. Quran cukup menegaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan, meninggikan, mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Quran memerintahkan kita untuk membaca Iqra bismi rabbik alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan dasar itu didirikanlah sekolah, didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan. Quran tidak memerintahkan kita mendirikan panti asuhan, tetapi Quran hanya mengingatkan kita untuk jangan menghardik orang miskin, jangan menghardik anak yatim. Dan Quran memerintahkan kita untuk jangan makan harta anak yatim. Quran memerintahkan kita untuk menjadi wali dari anak yatim, yang dari situ lahirlah panti asuhan, dari situ lahirlah rumah-rumah singgah dan berbagai layanan sosial yang lainnya. Inilah yang menjadi landasan di mana setiap amal Muhammadiyah itu ada dasar ayatnya, ada landasan Qur'annya, ada landasan dalil hadisnya. Dan oleh karena itu maka amal usaha Muhammadiyah itu kita namakan dengan amal, karena landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita namakan usaha karena pengelolaannya menggunakan sistem dan manajemen yang modern, pengelolaannya menggunakan ilmu pengetahuan dan dikelola oleh orang-orang yang punya kompetensi pada bidangnya masing-masing. Baru 2, kurang 3. Yang ketiga, berkemajuan itu ditandai adanya amal-amal usaha yang fungsional. Bapak Ibu, ada teori filsafat namanya teori fungsionalisme. Dalam teori fungsionalisme itu dijelaskan bahwa sesuatu itu akan tetap diperlukan kalau dia masih bermanfaat, kalau dia masih berfungsi, kalau dia masih berguna. Muhammadiyah menghadirkan Islam dengan dakwahnya sebagai layanan-layanan rahmatan lil alamin yang bermanfaat. Karena itu maka saya sering menerjemahkan dakwah itu bukan mengajak, bukan mengundang, tapi menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah dalam berdakwah berusaha untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Muhammadiyah tidak ada ceritanya membiarkan masalah. Muhammadiyah senantiasa berusaha menjadi problem solver, bukan menjadi troublemaker. Muhammadiyah berusaha untuk menyelesaikan konflik, bukan jualan konflik. Karena sekarang ini ada kelompok tertentu yang dalam teori namanya kelompok konflik entrepreneur. Kelompok yang senengnya itu jualan konflik. Karena dengan dia jualan konflik, dia mendapatkan keuntungan dari adanya konflik itu. Kalau kita baca sejarah, kelompok yang pekerjaannya jualan konflik itu orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka mengadu domba suku Aus, suku Hazrat, diadu domba supaya mereka mendapatkan keuntungan dari perpecahan orang-orang Aus dan Hazrat itu. Orang-orang Yahudi itu menjadi troublemaker, sehingga banyak perang pada zaman Nabi, biang keroknya itu ya orang-orang Yahudi itu. Nah sekarang ini ada kelompok orang yang namanya konflik entrepreneur atau troublemaker. Dan Muhammadiyah tidak ingin menjadi bagian dari dua kelompok itu. Neither conflict entrepreneur
nor troublemaker. Kita ingin menjadi problem solver, sehingga di mana di situ ada masalah, di situ Muhammadiyah hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Waktu ada pandemi COVID-19, Pak Menteri Kesehatan itu datang ke PP Muhammadiyah, Pak Budi Gunadi ini. Selain beliau ingin silaturahim, mengenalkan diri sebagai menteri yang baru, juga menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah. Waktu COVID itu saya sampaikan, Pak Menteri, Muhammadiyah sudah melibatkan 81 rumah sakit. Sepertinya Pak Menteri itu tidak mengira rumah sakit Muhammadiyah sebanyak itu. Terus sambil menyergah beliau bertanya, rumah sakit Muhammadiyah berapa Pak Sekum? Waktu itu belum 120, waktu itu rumah sakit kita baru 118. Sekarang 120, nanti ditambah oleh Jember jadi 121. Karena Pak Menteri sedang penasaran dengan Muhammadiyah, tak tambahi. Kami bilang kami melibatkan 72.000 relawan COVID-19. Dan 72.000 relawan COVID-19 itu by name, by address, by phone number gitu. Ada namanya, ada alamatnya, ada nomor kontaknya. Itulah mereka yang setiap saat bisa kita berangkatkan. Kita minta menjadi relawan dan mereka terlatih. Bahkan kemudian waktu itu saya sampaikan Muhammadiyah itu sudah mendistribusikan dana lebih dari 1 triliun untuk membantu pandemi COVID-19. Karena itu Bapak Ibu, ada sebuah lembaga survei yang menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling dermawan sedunia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling lomo sak donya. Dan kemudian untuk Indonesia, kata lembaga survei itu, Muhammadiyah adalah organisasi yang paling dermawan se-Indonesia. Oleh karena itu maka dengan prinsip ini Muhammadiyah itu senantiasa hadir menjadi pelopor, hadir menjadi inisiator. Di situ ada masalah, di situ Muhammadiyah hadir, di situ ada masalah, di situ Muhammadiyah memberikan solusi, dan itulah prinsip yang ketiga dari Islam berkemajuan yang landasannya adalah landasan amal soleh, landasannya adalah hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang keempat, Muhammadiyah itu senantiasa berorientasi akhirat. Berorientasi akhirat itu artinya bukan berorientasi mati. Karena mati itu tidak boleh kita minta, walaupun mati itu pasti terjadi. Sehingga tadi kidung kita tadi menarik, kalau ada jalan mati bagaimana? Mundur itu saja. Itu jawaban yang cerdas saya kira itu. Mati itu tidak bisa kita minta, tidak bisa kita hindari, dan itu pasti terjadi. Sehingga orientasi akhirat itu adalah orientasi jauh ke masa depan. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, Al-Akhirah dengan Ad-Dunya itu sama-sama disebutkan sebanyak 115 kali. Yang dari ayat-ayat itu, Ad-Dunya itu artinya ada 4. Yang pertama, Ad-Dunya itu artinya alam semesta, dunia. Inilah dunia itu atau the universe dalam bahasa lainnya itu. Yang kedua, ad-dunya itu artinya adalah hal-hal yang sifatnya material. Kita memiliki motor listrik, punya mobil yang bagus, punya gelang yang emasnya 24 karat, itu adalah dunia yang disebut dengan kehidupan materi. Yang ketiga, ad-dunya itu adalah rentang kehidupan.
yang ditandai dari sejak kelahiran manusia sampai manusia meninggal dunia. Itu yang disebut dengan al-hayat ad-dunya atau kehidupan di dunia. Bervariasi panjang pendeknya. Sebagian ada yang hidupnya panjang, sebagian ada yang usianya pendek. Wa minkum may yutawaffa min qabl wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Sebagian kamu umurnya pendek, sebagian kamu umurnya panjang. Itulah al-hayat ad-dunya. Kemudian yang keempat, ad-dunya itu artinya orientasi kehidupan yang berjangka pendek. Orang mikir suwe, orang mikir dawa. Tidak berpikir apa yang terjadi di belakang. Itulah ad-dunya yang kadang-kadang karena itu manusia tertipu oleh dunia, kadang-kadang manusia terlena oleh dunia. Nah, al-akhirah itu artinya kehidupan yang sifatnya non material atau kehidupan spiritual. Al-akhirah itu artinya kehidupan setelah manusia meninggal dunia. Sejak alam barzakh itulah manusia hidup dalam kehidupan akhirat. Al-akhirah itu artinya sesuatu yang berjangka jarak yang jauh atau disebut dengan al-aqsa. Jadi penyebutan al-masjid al-aqsa dalam surat al-Isra yang dibaca qori kita tadi itu maknanya bisa dua. Makna pertama adalah masjid yang jauh karena jaraknya ribuan kilometer dari Masjidil Haram. Dan yang kedua, Al-Aqsa bisa berarti Masjidil Aqsa, masjid yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, Al-Aqsa itu juga bisa berarti orientasi kehidupan yang jauh ke masa depan, di mana orang itu harus merancang masa depan dengan berbagai hal yang dia miliki. Dunia dan akhirat memang disebutkan sama-sama 115 kali. Dua-duanya penting, tetapi tingkat kepentingan akhirat itu lebih tinggi daripada dunia. Sehingga Quran menyebutkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaknya kamu cari dengan apa yang diberikan oleh Allah, anugerah yang telah dilimpahkan kepadamu itu kebahagiaan kehidupan kampung akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Karena itu maka orientasi akhirat itu orientasi masa depan. Muhammadiyah mendirikan sekolah itu untuk mendidik generasi masa depan, generasi emas 2045 dan generasi yang akan datang. Muhammadiyah mendirikan amal usaha itu investasi akhirat agar generasi yang masa depan itu lebih baik daripada generasi masa kini dan generasi masa yang lalu. Dan itulah mengapa Quran menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Terjemahannya bisa akhirat lebih baik daripada dunia, tapi bisa juga diterjemahkan masa depan itu harus lebih baik daripada masa kini dan masa lalu. Dan inilah yang menjadi perhatian mengapa Muhammadiyah senantiasa menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul, pentingnya membangun infrastruktur yang unggul, pentingnya melestarikan alam semesta karena kita harus berorientasi jauh ke masa depan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah keterbukaan dan sikap terbuka di tengah kemajemukan, di tengah keberagaman, seperti sambutan Pak Bupati yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi. Kita ini hidup dalam masyarakat yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Perbedaan itu sunnatullah, perbedaan agama itu kehendak Allah. Quran menegaskan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah itu menghendaki kamu dijadikan umat yang satu saja. Mafhum mukhalafahnya berarti kita itu diciptakan oleh Allah tidak sebagai makhluk yang beragama sama, tidak sebagai komunitas yang semuanya terdiri atas suku yang sama. Perbedaan itu adalah tharwah, perbedaan itu adalah kekayaan yang dengan itu kita bisa saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya saling membantu, satu dengan yang lainnya saling tolong menolong di atas prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Pak Ketua PDM, Islam berkemajuannya sudah selesai. Apakah masih mau ditambah? Saya kira kalau nambahnya terlalu banyak, mungkin juga saya capek. Tetapi kalau nggak ditambah nanti Pak Ketua juga nanti gelo juga gitu. Tapi saya ingin tambah sedikit dengan beberapa hal menegaskan pentingnya kita musda ini. Pertama, Pak Ketua, musda ini harus sukses. Waktu Muktamar Muhammadiyah itu saya ditanya oleh banyak wartawan, Mas Mukti, siapa yang nanti akan menjadi ketua umum Muhammadiyah? Kemudian saya jawab dengan enteng. Jawaban saya apa? Bagi Muhammadiyah, ketua umum itu bukanlah tujuan utama kami bermuktamar. Karena Muhammadiyah itu adalah organisasi yang berbasis sistem, tidak bergantung pada sinten dan tidak bergantung pada pinten. Jadi Muhammadiyah itu bisa dipimpin berganti-ganti pimpinannya, gayanya beda-beda. Tapi karena sistemnya sama, insya Allah gerakan ini berjalan. Tapi yang penting lagi, dan ini menjadi ciri Muhammadiyah, pemilihan di Muhammadiyah itu tidak bergantung pada pinten, NPWP itu tidak penting bagi Muhammadiyah. NPWP itu bukan nomor pokok wajib pajak, tapi nomor piro, wani piro itu tidak penting bagi Muhammadiyah. Karena itu alhamdulillah muktamar berjalan dengan lancar dan berkemajuan. Ini yang penting. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ini dalam bermusyawarah tentu tidak hanya bermaksud memilih pimpinan, tapi melaksanakan program-program. Yang program itu Pak Ketua, turunannya ada 3. Yang pertama adalah program dan keputusan Muktamar Muhammadiyah. Yang kedua program dan keputusan Muswil Muhammadiyah Jawa Timur. Dan yang ketiga nanti adalah program yang dibuat oleh PDM dan PDA Jember yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat di Jember ini. Karena itu maka boleh ada variasi, boleh ada pengembangan, boleh ada penajaman, karena memang Muhammadiyah ini seperti kata Pak Ketua tadi harus berakar, harus menjadi syajarotin thayyibah, menjadi pohon yang indah, yang asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Pohon yang indah itu yang akarnya kokoh, cabang rantingnya menjulang ke langit, dan buahnya bisa dipetik kapan saja. Itulah prinsip dalam kita membuat program Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian yang ketiga, Muktamar sudah menggambarkan kemajuan teknologi, Muswil sudah menggambarkan kemajuan teknologi, mudah-mudahan Musda juga sudah menggambarkan kemajuan teknologi. Waktu Muktamar kita sudah pakai e-voting. Waktu Muswil juga sudah e-voting, nanti di Jember pakai e-voting apa enggak? E-voting apa ngitung biting? Kalau berkemajuan pakai e-voting kan, sehingga nanti cepat selesai dan juga ternyata juga bisa kita laksanakan di mana saja. Nek ngitung biting engko sok lali ngitunge. Iku mau wis piro? 10 apa 11 itu nanti sok keliru. Tapi dengan e-voting itu kita tidak mungkin memilih nama yang sama, tidak mungkin memilih lebih dari jumlah yang kita pilih. Sebab kalau namanya sama, sistemnya tidak mau. Kalau jumlahnya kurang, sistemnya tetap menanyakan kita menambahi. Kalau begitu sudah mencapai jumlah yang dipilih, sistemnya langsung nutup. Nah, Muhammadiyah sudah menunjukkan bagaimana bermuktamar yang berkemajuan. Nanti ngisi daftar hadir apa masih pakai ngisi buku blanko itu Pak Ketua? Enggak ya? Nah, di Muktamar kita enggak lagi ngisi buku daftar hadir, karena semua kartu kita ini
adalah kartu yang sudah pakai QR code, sehingga begitu kita lewat ditangkap oleh sinar, muncul nama dan foto kita di layar di mana kita itu masuk ke arena muktamar, masuk ke muswil dan nanti masuk ke musda. Jadi orang perlu ngantri uleng-ulengan gur pengen tanda tangan. Saya kira teknologi ini bisa, apalagi sudah punya Universitas Muhammadiyah Jember yang sekarang ini terus meningkat kualitasnya. Karena itu maka kita jaga betul agar musda nanti berlangsung secara tertib, berlangsung secara lancar, berlangsung dengan penuh semangat ukhuwah untuk menghasilkan kepemimpinan yang terbaik bagi Muhammadiyah dan Aisyah, menghasilkan program-program yang bermanfaat untuk memperkuat dakwah kita di masyarakat. Dan yang super terakhir tentu saja, setelah nanti musda selesai, semuanya kita harus kembali merapatkan barisan. Jangan sampai nanti ada Muhammadiyah sempalan. Jangan sampai nanti ada Aisyah tandingan. Muhammadiyah ini kekuatannya itu ada pada kerukunannya. Muhammadiyah ini kekuatannya ada pada ukhuwah dan wihdahnya. Karena itu maka siapapun nanti yang terpilih, siapapun nanti yang ditetapkan menjadi pimpinan, itulah rois kita, itulah imam kita. Ini penting, sebab kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa di mana permusyawaratan itu justru menjadi awal dari terjadinya perpecahan karena adanya rasa tidak puas dengan mereka yang terpilih dalam permusyawaratan itu. Siapapun yang nanti terpilih, merekalah pimpinan kita, dan pimpinan itu di Muhammadiyah harus kita ikuti, harus kita taati. Karena di antara ciri dan identitas Muhammadiyah itu adalah taat kepada pimpinan. Ciri di Muhammadiyah itu adalah senantiasa bergembira di dalam kita berorganisasi. Jangan sampai Muhammadiyah ini pecah. Karena Muhammadiyah ini organisasi yang memang tidak cukup besar secara jumlah, tetapi Muhammadiyah insya Allah harus berusaha menjadi kelompok yang sering saya sebut dengan minoritas kreatif. Maksudnya apa minoritas kreatif itu? Jumlahnya kecil tetapi kreatif dengan amal-amalnya, dengan usahanya, dengan kegiatannya yang bermanfaat. Itulah yang saya sebut dengan Muhammadiyah sebagai minoritas yang kreatif. Muhammadiyah tidak boleh minder, tidak boleh inferior karena jumlahnya kecil, karena Quran memberikan kepada kita keyakinan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok kecil yang mereka bisa mengungguli kelompok yang jumlahnya besar, dan inilah prinsip yang Muhammadiyah harus meyakini. Muhammadiyah harus berpegang teguh dengan tuntunan Allah ini. Kecil jumlahnya tidak apa-apa, tetapi banyak amalnya, itulah yang menjadi bagian dari karakter Muhammadiyah. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Karena tadi Bu Bupati membaca pantun, maka saya juga akan menutup dengan pantun pula. Ibu Bupati, Bu Camat tadi pantunnya berapa Bu Camat? 1 ya Bu ya? 1, baiknya saya berapa? Berapa Pak? 5, catatan saya cuma ada 3, nanti yang 2 saya utang ya. Saya ada pantun yang nyambung yang disampaikan oleh Ibu Camat, oleh Pak Ketua PDM, dan juga oleh 2 seniman kita tadi itu. Karena saya ini orang kampung dan saya juga suka pelihara burung, maka temanya pantunnya tentang burung. Pantun yang pertama, burung dara, burung tekukur, terbang rendah di atas sawah. Ini nggak ada yang bilang cakep kecuali istri saya ini. Jangan-jangan sudah pada tidur semua ini. Ini kokamnya masih semangat loh. Dan dari tadi nggak ganti. Biasanya kokam itu ganti-ganti karena semaput. Ini kali ini tidak. Kalau kokam semaput tak ganti kokom namanya.
Burung dara, burung tekukur terbang rendah di atas sawah. Apabila kita pandai bersyukur, hidup tenang, sukses dan berkah. Yang kedua, saya ini anak petani Bu Camat, jadi patonya juga tentang petani. Anak petani menanam padi, tak kenal lelah kerja di ladang. Bila berbakti pada ilahi, hidup mudah, karir cemerlang. Yang terakhir, burung pipit, burung nuri, itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.